Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat pada pagi hari ini sebelum kita mulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan boleh menjadikan landasan buat kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu impian yang terwujud. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9 dan 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Elisa dan Elia, kita tahu Elisa ini adalah murid daripada Elia. Dia mengikuti Elia itu sudah lama dan dia sudah belajar banyak hal-hal yang dilakukan oleh Elia itu yang begitu baik. Dia berhasil karena apa? Karena Elia memiliki 2 bagian roh Allah, memiliki kuasa Roh Kudus, sehingga dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat-berkat dalam pelayanannya. Kita kemarin sudah memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Dia berjanji Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semuanya untuk berjalan bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Impian yang diinginkan Elisa itu sulit dan tidak mungkin diwujudkan seperti dikatakan kepada Elia kepadanya. Yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat, maka itu akan terjadi. Elia mengerti yang harus dia buat untuk Elisa. Elisa yang saat itu yang teruji, Elia mengatakan bahwa Elisa itu yang diminta itu sulit, dan supaya Elisa itu tetap tinggal di Gilgal. Dalam ayat yang pertama, bahwa Elia dan Elisa itu sedang berjalan dari Gilgal. Gilgal itu adalah bundaran. Itu berbicara tentang kehidupan masa yang lampau, dosa-dosa yang lampau. Sebelum Elisa memperoleh kuasa 2 bagian roh itu, dia harus meninggalkan kehidupan yang lama. Begitu juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GPDI El Shaddai, kalau kita rindu kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, kita tinggalkan kehidupan yang lama, dosa-dosa yang lama. Dan selanjutnya dikatakan ayat 2, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Larangan daripada Elia kepada Elisa itu merupakan satu ujian untuk Elisa. Dan di dalam ujian itu, apakah dia mau tetap tinggal setia
iring kepada Elia. Kalau dia tidak setia, dia mundur, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia rindukan. Kita melihat dalam ayat yang ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Kita melihat rintangan, halangan datang kepada Elisa, melarang Elisa untuk mengikuti Elia, supaya dia berhenti di dalam memperoleh dua bagian roh itu, supaya Elia itu tidak mendapatkannya. Dan kita melihat Elisa itu tetap mengatakan, aku tahu, diamlah. Dan Elia dan Elisa tetap berjalan bersama-sama. Lalu mereka sampai di Yeriko. Di Yeriko dalam ayat 4 itu mereka sampai ke Yeriko. Yeriko itu ada tempat-tempat dosa seperti perempuan sundal yang ada di Yeriko. Di dalam Yosua pasal 2 itu juga ada di Yeriko. Orang-orang lumpuh, orang-orang buta itu ada di Yeriko. Bermacam-macam dosa itu ada di Yeriko. Tetapi Tuhan berkata kepada Elisa bahwa dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau sampai mereka di Yeriko. Sampailah mereka di Yeriko. Jadi Elisa ini tidak meninggalkan Elia sedetik pun. Dia begitu setia mengiring kepada Elia. Dan ayat 5 dikatakan, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Halangan datang kembali kepada Elisa, supaya Elisa itu jangan mengikuti Elia. Tapi Elisa berkata, aku tahu, diamlah. Halangan itu dia terobos terus, karena dia merindukan impiannya supaya terwujud, yaitu mendapatkan dua bagian dari roh Allah. Ayat 6 dikatakan, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Kembali ujian itu datang. Elia berkata kepada Elisa, baik tinggal di sini, aku disuruh Tuhan untuk ke sungai Yordan. Tetapi Elisa tetap teguh dalam imannya. Dia mengatakan, aku mau tetap tinggal bersama-sama dengan Elia. Dan mereka terus berjalan. Dalam ayat 7 tidak saya bacakan, 50 rombongan nabi-nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berkata kepada Elisa. Dan mereka mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa guru, yaitu Elia, akan diangkat ke surga? Tetapi Elisa menjawab, aku juga tahu. Keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, ayat 8, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu menjadi dua. Di sini kita melihat, karena kesetiaan, ketekunan daripada Elisa, akhirnya impian yang dia impikan itu terwujud, yaitu mendapatkan dua bagian daripada roh Allah. Dalam ayat 11 dikatakan, sedang mereka berjalan terus
sambil berkata-kata tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Dalam ayat 12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 bagian. Ayat 13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Kita melihat impian daripada Elisa itu terwujud karena dia setia. Tantangan, masalah dia hadapi satu persatu dan dia tetap berjalan terus dengan setia untuk mengiring kepada Elisa. Maka apa yang dia minta itu diwujudkan. Begitu juga dengan saudara-saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang ada di GPDI El Shaddai. Kita membutuhkan Roh Kudus yang boleh menuntun langkah-langkah hidup kita di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Satu hal Tuhan janji di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Injil Lukas 24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi kita disuruh untuk tetap tinggal, berdoa kepada Tuhan, bertekun kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan Roh Kudus itu kepada kita semua. Roh Kudus yang akan memimpin perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami semuanya. Tuhan, Engkau menjanjikan kuasa itu kepada kami jemaat-Mu yang ada di GPDI El Shaddai. Mari Tuhan, jamah kami satu persatu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini. Terima kasih, seperti Engkau sudah memberikan kepada Elisa, kami juga rindu supaya 2 bagian roh itu menjadi milik kita semuanya. Terpuji nama-Mu, segala hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami tidak akan gentar karena kami selalu bersama Engkau Tuhan. Amin, amin ya Yesus.